Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Sudah semuanya Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita berbicara tentang sebuah pilihan. Kalau kita baca itu sebenarnya sudah dapat jawabannya ya. Pilihannya adalah cuma satu, beribadah kepada Tuhan. Ada hal yang menarik kalau kita baca dari ayat 14 sampai dengan 15 ini, kata beribadah itu selalu diulang, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat 14 sampai dengan 15. Kita tahu bahwa ini adalah akhir dari kehidupan Yosua. Jadi sebelum Tuhan memanggil dia, Yosua berbicara kepada bangsa Israel yang sudah mendiami tanah Kanaan, yang sudah menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan. Nah, di sini Yosua katakan kepada bangsa Israel, sekarang kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Ternyata untuk kehidupan kita beribadah itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang harus kita ambil. Sama nih kalau saya kadang ngajak anak-anak di rumah, ayo kita sembahyang dulu, kita doa dulu. Itu adalah sebuah pilihan yang kita ambil. Dan Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel, ini ku berhadapkan kepadamu. Sekarang kamu yang pilih. Dan hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga memperhadapkan itu kepada setiap kita. Setiap saat di dalam kehidupan kita ada sebuah pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita, contoh sederhana ya, setelah kita bangun pagi, kita mau mengambil waktu sembahyang atau tidak, itu adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil. Ataukah kita langsung lompat dari tempat tidur kita melakukan aktivitas kita, itu pilihan. Nah, pilihan apa yang sebenarnya sering kali kita ambil di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Pilihan apa yang sering kali kita ambil? Ini hal yang sederhana dari kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya mau bahwa kita harus hidup di dalamnya. Kalau kita baca dari versi King James, ada hal yang menarik sebenarnya Tuhan dari versi ini yang Tuhan coba ungkapkan. Dikatakan bahwa kata beribadah di sana diambil dari kata serve, melayani. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu identik dengan kita melayani akan pribadi Allah. Amin. Jadi saat kita mengambil sebuah pilihan di dalam kehidupan kita
untuk kita beribadah kepada Allah, sebenarnya kita mengambil bagian untuk kita melayani Dia. Jadi kita, saat kita berada, itu adalah bagian kita melayani Allah kita. Jadi keputusan kita untuk beribadah itu adalah bagian kita untuk melayani akan Raja kita. Bagian ini, ya sebenarnya Tuhan bukakan bagi setiap kita, ternyata di dalam ibadah kita, kita melayani akan Dia. Jadi kita datang bukan hanya sekedar kita ibadah, tapi kita datang dengan kita melayani Dia. Itu yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ibadah kita identik dengan pelayanan kita, identik dengan penyembahan kita. Jadi di dalam kehidupan kita, saat kita memilih sesuatu untuk kita beribadah kepada Tuhan, saya percaya tadi Pak Yusuf juga sudah membagikan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana saat air bah itu Tuhan hajar di atas muka bumi, saat segala sesuatunya sudah selesai, Nuh mengambil peranan yang luar biasa, dia keluar dari petera, dan hal yang pertama dia kerjakan adalah dia membangun mezbah. Sebuah pilihan yang Nuh kerjakan. Begitu juga di dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita menyembah Tuhan, sebuah pilihan yang Tuhan perhadapkan. Di dalam masa tuanya Yosua, ternyata hati untuk menyembah Tuhan itu tidak hilang di dalam dirinya. Situasi seharusnya tidak membuat kita untuk tidak menyembah Tuhan. Amin. Situasi apapun. Biarpun itu cukup berat. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudaraku, saat saya kehilangan orang tua saya, mama saya itu, di dalam hati saya menggerutu, tanda kutip, kenapa? Di satu sisi saya yang belajar, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatunya. Aku percaya Kau punya rencana. Dan kalau kita sudah diperhadapkan dengan hal yang seperti itu di depan kita, terkadang jujur Bapak Ibu Saudaraku, dagingnya yang sering kali kita berbicara. Saat anak yang kedua harus dirawat di rumah sakit setelah 1 hari lahir selama seminggu, itu juga bagi kita, Tuhan kenapa? Banyak hal terkadang di dalam kehidupan kita Tuhan perhadapkan. Tapi bagaimana kita harus menempatkan hati kita memilih hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bisakah hati kita untuk tetap ada dan memilih bagian yang terbaik yang ada di dalam hidup kita? Kalau kita tahu bahwa ibadah kita kepada Allah adalah bagian di dalam penyembahan kita, mari Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penyembahan kita tidak bergantung dengan situasi. Amin.
kita belajar. Di dalam masa tuanya Yosua, ternyata hatinya untuk terus berpaut kepada Tuhan itu tetap kuat. Dan biarkan juga di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu ataupun apapun yang menarik hati kita untuk kita keluar dari anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya. Saya percaya Yosua mengalami pengalaman saat dia menjadi abdinya Musa. Dimanapun Musa berada, dia selalu mendampingi. Saat Musa harus naik ke Gunung Sinai, dia ada di bawah, dia tidak naik. Tapi saya percaya dia menikmati. Ternyata kesetiaan kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, karena kita tahu kita sudah pernah menikmatinya. Dan kita tidak mau kita kehilangannya. Amin. Biarlah saya hanya satu-satunya orang yang dulu lari dari Tuhan. Lari karena kecewa. Tapi kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah menikmati hadiratnya, saya percaya kita tidak akan pernah betah ada di luar sana. Kita tidak akan betah jauh dari Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah menikmati hadirat-Nya. Dan saya percaya bahwa Yosua juga mengalami itu. Dia menikmati. Sehingga dia katakan kepada bangsa Israel, pilih kepada siapa penyembahan yang mau kau bawa. Siapa yang mau kau sembah. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan kita menjadi imamat yang rajani. Amin. Penyembah-penyembah Tuhan. Imam-imamnya dia untuk membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Dan pengalaman Yosua itu dia coba ungkapkan di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Mengapa dia tadi memilih untuk dia tetap menyembah kepada Tuhan? Yosua katakan takutlah akan Tuhan. Ada respek, ada rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan. Yosua mengalaminya. Saat tangan Tuhan yang begitu perkasa itu membawa bangsa yang begitu besar keluar dari tanah Mesir untuk menikmati akan tanah perjanjian. Dan bagaimana Tuhan membuat tiang awan dan tiang api itu menyertaikan bangsa ini. Dan bagaimana Tuhan berbicara dengan gemuruhnya kepada bangsa Israel. Jadi Yosua melihat bagaimana perbuatan Allah itu dikerjakan untuk membawa umat perjanjian ini. Jadi Yosua memberikan rasa hormatnya kepada Allah. Di dalam penyembahan kita, penghormatan terbesar kita berikan kepada Allah kita. Karena Dia kudus adanya. Jadi dalam penyembahan ada sikap hormat yang kita bawa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang besar itu, yang sudah memberikan perkara yang luar biasa, menyelamatkan hidup kita, untuk kita menikmati
perjanjian firman-Nya di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kalau di dalam versi King James menerjemahkannya dengan kejujuran. Jadi penyembahan, ibadah yang kita bawa berbicara tentang kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak mendua hati. Saat kita sembahyang, tapi pikiran kita melayang-layang. Saat kita sembahyang, tapi ada kemarahan di dalam hati kita. Biarkan saat kita menyembah Tuhan, ada sebuah ketulusan yang mengalir dari hati kita. Itu keluar dari kedalaman hati kita kepada Dia. Jadi kita belajar bersama-sama bahwa di dalam kita beribadah menyembah Tuhan, Tuhan mau kita datang di dalam sebuah ketulusan kepada Dia. Hati yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan. Bukan yang lain. Jadi datang kepada Tuhan apa adanya, karena kita tahu bahwa kita sedang menyembah Allah yang besar itu. Jadi mari hati kita saat datang kepada Dia tidak mendua. Amin. Saya percaya tidak ada yang mau diduakan ya. Saya percaya tidak ada yang mau diduakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, pilih juga. Apakah mau pilih Mamon atau pilih aku? Pilihan. Pilihan yang harus kita pilih itu adalah bagian yang akan membentuk hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Saya sudah beberapa kali bersaksi Bapak Ibu Saudaraku, saat orang tua mama saya dipanggil, sikap hati adik-adik cukup marah karena Bapak dekat lagi dengan seseorang. Sampai adik-adik kadang gak mau ngomong sama orang tua. Saya bilang kepada mereka, sejelek apapun orang tuamu, sejelek apapun bapakmu, ingat itu orang tuamu yang harus kamu hormati. Itu pilihan yang orang tua ambil, silakan. Tapi penghormatan kita sebagai anak tetap harus kita berikan kepada orang tua. Sehingga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Apa yang diambil orang tua itu urusan dia dengan Tuhan. Kita sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan anak. Sudah. Tuhan mau bahwa hati kita jujur di hadapan Dia. Kalau engkau berkata, Tuhan aku datang karena aku marah, ya terbuka apa adanya. Karena Tuhan lebih senang melihat hati kita terbuka di hadapan Dia. Amin. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Yang terakhir, dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yang terakhir, kesetiaan menjadi bagian untuk kita menikmati indahnya kita melayani akan Dia. Kalau di dalam versi King James dikatakan in truth, di dalam kebenaran. Jadi kesetiaan kita di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, ada kebenaran di dalamnya karena kita tahu kita mengenal Dia. Dia satu-satunya Allah yang layak untuk kita sembah, sehingga dikatakan dia istilahnya jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Sehingga tidak ada hal yang membuat engkau tidak setia beribadah kepada Tuhan. Jadi kesetiaan yang kita kerjakan di dalam kita melayani Dia, di dalam kita menyembah Dia, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita kerjakan semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Karena Dia Allah yang perkasa itu. Karena tidak ada yang dapat menandingi akan Allah kita. Amin. Jadi, mari 3 hal ini ada di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sebuah pilihan yang kita ambil untuk kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan, kita melayani Dia. Karena kita tahu, kita melihat perbuatannya yang luar biasa, sehingga kita memberikan penghormatan kita kepada Dia. Kita datang dengan hati yang terbuka, kejujuran ada di dalam hati kita. Dan kita tahu Dia setia, makanya kita berikan kesetiaan kita kepada Dia yang sudah melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Sehingga apapun tidak bisa menarik kita dari hadiratnya. Amin. Karena kita sudah menikmatinya. Yosua menikmati tanah Kanaan. Hal yang luar biasa dia nikmati bersama dengan keluarganya. Dia menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan saya percaya di dalam kesetiaan kita juga di dalam melayani Dia, kita juga akan menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Firman-Nya tergenapi di dalam hidup setiap kita. Amin. Biarkan ini ada dalam hidup kita. Kita belajar memilih bagian yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan.